memang ini kerjaannya begini di network marketing, harus datang ke pertemuan dan buat pertemuan. Kalau nggak kayak gitu katanya nggak akan sukses. Guru aku cuma bilang gitu. Jadi kita fokusnya gimana caranya kita harus datang ke pertemuan, terus kita harus buat pertemuan. Nah itulah kunci sukses di network marketing. Jadi di pertemuan kita belajar gimana caranya prospek, gimana caranya follow up segala macam. Nah di membuat pertemuan itulah cara kita follow up ataupun mengajak mitra-mitra kita untuk memfollow up mitra barunya. Ya, lain ceritanya mungkin sama yang tadi tuh nggak ada pilihan mau nggak mau gitu. Pilihan terlalu banyak gitu. Begini bisa hidup, begitu bisa hidup. Ya, tapi balik lagi tadi ya, tugas kita hanya menginspirasi, mungkin lewat postingan tadi ya, upload-uploadan dan lain-lain. Ini masih panjang sih Bu Ayu ya. Nanti apa ya, kita ngebahas tentang tadi tuh masalah waktu. Ini mungkin masih banyak yang penasaran. Ini jangan-jangan Bu Ayu sekarang udah seminar, udah keluar kota. Terus bagi waktunya gimana dong? Beneran nggak sih nih? Jangan-jangan setelah ikut bisnis makin sibuk. Sibuk sendiri gitu apa segala macem. Daily rutin deh Bu Ayu sekarang. Di kondisi bisnis sudah jauh lebih besar dari waktu join gitu ya di bisnis network ini. Daily rutin, misalnya pagi tuh ngapain sih, gitu kan? Jam berapa tuh ngapain? Mungkin bisa di-share, Bu Ayu, kalau hari-hari tuh gimana sih? Ketika join Milagros nih 2014, itu kan anak masih balita tuh Pak Adi ya. Nah ketika 2015 aku mulai sibuk sering keluar kota, 2016 lebih intens lagi, hampir tiap bulan keluar kota dan itu bawa anak-anak gitu kan. Saya tuh punya target, gimana caranya nanti si anak pertama masuk SD, aku sudah harus manajer qualified. Ya, manajer qualified dan itu sekitar income-nya udah luar biasa gitu ya, di atas 100 jutaan dan benar-benar kan ketika itu anak mulai SD nih, jadi aku punya kegiatan baru, ngantar anak sekolah gitu kan, nyiapin bekalnya, yang karena yang kecil TK kan, jadi gimana caranya kalau udah manajer qualified kan otomatis income sudah jelas tuh, tiap bulannya udah berapa, jadi bisa lanjutin si follow up member-member tuh dengan cara online lagi gitu kan, karena memang 2016 tuh hampir setahun penuh full offline turun, tiap bulan keluar kota sebelumnya gitu kan. ya. Jadi sebelum 2017 ketika Juli ya masuk sekolah ya. Juli masuk anak sekolah masuk SD, itu di Juli 2017 juga aku manajer qualified. Wah, jadi sesuai target yang aku impiin banget gitu loh. Jadi aku pas Februari 2017 berperingkat manajer dan punya target nih kalau udah manajer gimana caranya harus cepat qualified. Jadi ketika anak masuk SD, aku sudah harus manajer qualified. Jadi udah mulai nyaman lah income-nya. Makanya kalau buat kemana-mana, 2017 itu agak susah pakai mobil buat bawa anak-anak lagi karena mereka udah sekolah. Ya, udah punya kegiatan. Jadi kan aku harus pakai pesawat nih. Kalau mau keluar kota harus pakai pesawat dan itu kan lumayan biaya operasionalnya lebih dari kalau kita bawa mobil rame-rame. Jadi makanya ya udah kalau udah manajer qualified income udah lumayan, aku udah bisa bayar ART buat jagain anak-anak gitu ya. Jadi udah bisa juga kemana-mana pakai pesawat. Jadi makanya 2017 tuh aku lebih sering pakai pesawat ke Pangkal Pinang, 2018 ke Pangkal Pinang lagi, ke Padang, ke Bali gitu. Jadi memang ya udah kalau pakai pesawat kan kita cuma cukup waktu hari ini OTW, besok acara, besoknya udah bisa pulang gitu ya. Misalnya aku pergi Sabtu, Minggu acara, nanti Senin bisa pulang. Jadi tidak melewatkan weekday lagi udah sama anak-anak lagi gitu sih Pak Adi. Jadi lebih ke pagi ya seperti biasanya kalau dari rutin mah pagi utama setelah ibadah sholat subuh lebih ke mempersiapkan sarapan anak-anak sama suami dulu. Jadi kalau sarapan udah siap, anak-anak udah pergi sekolah, udahlah kita mulai rebahan, bisa lah follow up-nya status. Lihat grup ya. Iya, lihat grup, jawabin pertanyaan mitra-mitra, konsultasi, apalagi untuk ketika tahun-tahun awal-awal join sampai manajer itu memang follow up itu lagi kenceng-kencengnya karena memang yang mau belajar inputan, yang mau belajar bikin grup segala macam gitu kan, mau belajar live gitu memang lebih intens sih. Jadi online offline jalan semua.
siang lanjut jemput anak gitu Iya, ya. dan siang lanjut jemput anak lagi. Kalau suami misalnya ada urusan keluarga pulang ke Jambi agak lama kan, anak-anak juga udah ke-handle. Maksudnya akunya udah bisa nyetir mobil gitu. Oh. Jadi kalau dulu tuh ceritanya zaman sekolah ayah ngajarin, yuk mau belajar nyetir mobil nggak? Suka males. Terus zaman pacaran sampai baru-baru nikah tuh suami suruh belajar mobil, aku juga males. Jadi aku sampai kesebut gini, nanti aja deh aku belajar mobilnya kalau aku udah kebeli sendiri gitu. Ya, benar-benar 2015 akhir kebeli sendiri, 2016 langsung kursus. Baru seneng banget gitu bisa nyetir, ya hasil kerja, maksudnya hasil usaha kami gitu ya. Bisa gitu akhirnya aku bisa nyetir mobil. Makanya pas ketika suami kemana gitu ya, pulang ke keluarga ada urusan, jadi anak sekolah bisa ke-handle sama aku. Tapi selebihnya sih kalau misalnya ada suami di rumah nggak pernah aku yang antar jemput suami. Jadi bagi tugas. Oke. Berarti bisnis makin besar bukan makin sibuk juga dong ya? Enggak. Justru ngatur waktunya lebih enak ya? Lebih enak, lebih fleksibel ya? Iya. Jadi kerjaan rumah jadi nggak terlalu repot karena udah bisa bayar ART gitu kan. Terus juga mobile juga ya untuk operasional, misalnya bikin seminar walaupun luar kota, luar pulau, itu bisa dengan naik pesawat, jadi juga lebih singkat lagi waktunya gitu loh. Jadi kalau misalnya punya uang banyak tapi makin sibuk, kayaknya nggak menikmati juga. Tapi kalau di Milagros tuh lebih ke duitnya dapet gitu ya, waktunya dapet gitu kan, terus bisnis juga masih dapet, jadi kayak jalan-jalan aja gitu Pak. Tapi kalau di awal memang repot, wajar. Sibuk sana, itu wajar banget ya? Wajar banget. Soalnya kita kerja aja bater waktu gitu ya, satu hari 8 jam gitu kan ya? Untuk gaji yang sudah jelas tiap bulannya seperti nggak bakal dilebihin gitu. Paling kalau lembur ya. Kalau perusahaan yang ada lemburan ya kan, kalau yang perusahaannya loyalitas tinggi, kayak kami yang memang fleksibel sales gitu kan, dulu kan sales eksekutif, yang kalau ada event harus ngehandle, misalnya eventnya malam, harus standby di situ. Nggak ada tuh yang namanya lemburan segala macam kan, paling dapatnya ya komisi lebih dari si yang punya event gitu doang. Makanya pas ketika awal-awal membangun bisnis misalnya kurang tidur, kayak aku dulu paling cuma tidur 3-4 jam semalam tuh udah Masya Allah banget ya bisa tidur 3-4 jam. Tapi semangat lagi tinggi-tingginya ya? Semangat lagi tinggi-tingginya, karena kan tiap malam inputan. Nanti jam 11 sampai jam 1 tuh kadang inputan, sambil konsultasi, sambil belajar sama upline gitu kan. Upline-nya juga yang kebetulan yang standby juga orangnya kayak aku gitu. Makanya pas ketika mitra-mitraku ada yang pekerja, karyawan, membangun bisnis, dia bisa belajar inputan, belajar follow up segala macam kan malam, ya pulang kerja gitu kan, ya mau nggak mau aku juga harus standby. Oh, aku dulu belajar sama upline begini nih, tengah malam, nah ya gini juga aku ngeladenin mitra-mitraku gitu, sampai jam 12, sampai jam 1 gitu. Paling cepat tuh dia tidur jam 11 tuh udah paling cepat, karena memang di awal membangun tuh kan bakal ribet banget ya, namanya belajar inputan tuh tidak mudah gitu kan, belajar apapun. Jadi kalau ketika sudah bisnisnya sudah maju, income-nya sudah banyak, ya banyak sesuatu yang tadinya kita yang ngerjain, kayak kerjaan rumah bisa kita alokasikan di orang lain. Jadi ya dari income tadi gitu ya. Bisa buka kerjaan juga kan buat orang. Itu juga bikin perekonomian jadi muter kan, ya. Gitu. Jadi nggak semuanya kita terima uang udah banyak, apa-apa masih kita kerjain sendiri. Nah, itu kan kayaknya memang kitanya yang suka repot sendiri. Jadi ya memang di awal pasti fight-nya luar biasa ya Bu Ayu. Waktu yang di buat ibu-ibu nih, khususnya ya, umumnya buat semua sebenarnya gitu ya. Kalau kita bicara join business network lah ya, kita bicara network. Di sini kita bicara bisnisnya Bu Ayu dengan Milagros gitu. Di awal nih, saya kan pengangguran gitu ya. Misalnya baru mau mulai, ya ada buat modal join lah, katakan begitu ya. Tantangannya kan ngatur uang nih Bu Ayu, uangnya belum banyak, ya kan? Seadanya lah gitu. Tapi butuh mundar-mandir. Saya nggak punya kemampuan online mungkin ya, kayak Bu Ayu gitu. Ada nggak kiat-kiat Bu Ayu? Karena tantangannya kan di situ tuh. Kadang kita harus ke sana sini, warawiri, ketemu orang, mungkin ada strategi khusus gitu selain online gitu. Kalau untuk offline ya, sesuai pengalaman ada mitraku yang ya sulit banget lah ngatur waktu buat online karena dia memang bekerja, ya bekerja, jadi memang fokus waktunya di kantor, terus bisa ngerjain Milagrosnya pulang kantor, ataupun misalnya yang pengangguran gitu kan, yang ibu rumah tangga tapi nggak punya modal, yang misalnya suaminya cukup kerja di pabrik atau apa yang memang benar-benar cukup buat kebutuhan rumah Bu, jadi aku nggak punya modal buat banyak nyetok barang atau buat bikin ya demo produk segala macam, ya memang di Milagros itu diajarin gimana caranya dapat uang walaupun tidak mengeluarkan modal, misal nih ya, misalnya contohnya ada yang namanya demo skala
Scalar Energy. Jadi dia misalnya butuh demoin produk ke tetangga-tetangganya, teman-temannya, atau mungkin ibu-ibu sekolah anak-anaknya, ya cukup dengan demo Scalar Energy. Karena memang demo itu juga sudah sangat cukup membantu kita untuk closing produk ini gitu loh. Jadi kalau menurut aku nggak ada yang nggak bisa dijalanin sebenarnya. Yang bisa online lebih bagus karena memang kalau online itu dalam satu waktu kita bisa mencapai banyak ngerjain segala macam. Lebih luas lah ya. Iya, lebih luas, sambil inputan, sambil prospek, sambil follow up bisa. Tapi kalau offline tujuannya ke satu orang, ya udah satu orang itu aja yang diapat. Makanya disiasati dengan caranya home sharing. Ya, kalau offline home sharing. Jadi kalau home sharing kumpulin berapa orang langsung gitu ya. Gitu. Jadi kayak aku nih pernah nih dulu ya, ceritanya belum pernah turun sebelum bikin seminar nih ya. Berani diajak member aku tuh dulu perawat deket rumah yang jarak rumah aku sama dia tuh cuma 300 meter, tapi ternyata aku kenal di Facebook. Iya, aku kenal di Facebook, jadi dia inbox aku, terus join Milagros gitu kan. Pas udah itu, Mbak rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Mau dikirim jam berapa? Rumahnya taunya nggak sampai 500 meter dari aku, cuma sekitar 300 meter. Oh di sini rumahnya gitu ya, kenalnya dari Facebook. Jadi akhirnya akrab sama dia, tiap dia pulang kerja ataupun apa, akhirnya dia kan lahiran anak kedua, terus resign dari kerja, terus anaknya qadarullah meninggal, sakit, bayinya. Dari situ dia bilang, aku nggak punya kerjaan nih teh, ayo kita ngapain yuk gitu kan di Milagros nih, mau ngapain kita di Milagros nih, ayo. Dia manggil ibunya kan guru, Bu suruh ibunya kumpulin teman-teman gurunya, terus arisan di gangnya gitu ya, di RT-nya. Kita demo di situ, benar. Jadi memang kalau yang offline tuh lebih ke apa? Dia kalau online kayak belum pede gitu loh Pak. Jadi cuman sharing testimoni sehari sekali, sehari 2 kali. Ya udah, aku temenin dia turun gitu, turun home sharing kumpulin orang yang sekali banyak. Kadang kan yang ngumpul tuh sampai 10-15 orang itu paling yang beli berapa botol, ya nggak apa-apa gitu kan, nanti kita jalan lagi. Sampai waktu itu pernah kita presentasi di kumpulan perawat rumah sakit jiwa di Cisarua, ya itu laku sampai 2 dus, 3 dus gitu kan, karena memang perawatnya ada yang keluhan punya benjolan segala macam gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak terbiasa online ataupun yang belum punya yang memang pengangguran, buat memaksimalkan gimana caranya bisa punya duit dari bisnis ini, yang pertama memang minta pendampingan dulu sama sponsor upline-nya. Kalau dekat, kalau misalnya jauh kan ya udah belajar gitu loh. Belajar gimana caranya demo produk ataupun gimana caranya demo produk yang tidak mengeluarkan biaya gitu kan. Banyak sebenarnya yang bisa dilakuin Pak gitu. Dan yang penting perkaya wawasannya terhadap bisnisnya gitu ya. Yang penting mau belajar, mau dapat masukan dari para sponsor upline-nya, pengalaman-pengalamannya. Karena buat aku pribadi yang dari awal menjalankannya online gitu kan, pengen turun offline itu gimana caranya, ya itu pertama kali dulu dicontohin sama upline aku gitu. Jadi gitu. Kalau mau nyari alasan tuh gampang banget ya. Pasti ada alasannya gitu ya. Alasan, Bu, belum ada modal lagi, belum ada itu ya. Bu Ayu, nih balik. Tadi kita bisnis, kalau ya bisnis kan pakai modal gitu ya. Ya besar kecil relatif lah ya. Kalau Milagros tapi bisa kita bilang kecil gitu. Kecil banget. Buat ngasilin uang yang mungkin miliaran. Ya bisa miliaran gitu. Nah kita bicara resiko. Kan orang kadang tuh udah mikir resikonya apa ya kalau saya jalanin Milagros gitu. Resikonya apa ya kalau saya harus presentasi. Apa sih Bu? Kalau Bu Ayu deh, dari Bu Ayu. Apa sih resiko terbesar yang pernah Bu Ayu terima mungkin ya, selama menjalankan Milagros yang kita bisa sebut resiko gitu. Ya sih, beberapa temanku gitu ya, ataupun misalnya ibu-ibu sekolah yang nanyain, teh kalau misalnya aku beli Milagros nih, buat bisnis gitu ya, bukan buat sakit gitu kan, buat bisnis. Terus tiba-tiba saya nggak pengen jalan bisnisnya nih, atau misalnya ada kendala waktu di rumah, ataupun dukungan suami segala macam. Nah terus kira-kira Milagrosnya diapain? Ya diminum. Aku jawabnya cuma gitu doang kan. Ya kan aku pengen balik modal. Kalau pengen balik modal mau nggak mau harus dijual. Ya nggak sih? Jadi begitu. Kalaupun nggak mau dijual dan Milagros cuma diminum doang, resikonya apa? Sehat. Itu aja. Gitu kan. Sehat. Udah pasti sehat kan, minum Milagros istilahnya dia tahu gitu kan manfaat Milagros buat apa aja. Walaupun nggak lagi sakit, buat detox, masalah kesehatan segala macam. Jadi kalau misalnya dia beralasan untuk sekedar teh aku tuh pengen gimana caranya nih Milagros sedus nih balik modal gitu kan, kalau emang mau bisnis ya mau nggak mau harus jualin. Jualin dengan cara mungkin di online gitu kan, update status, atau mungkin pajang video demo, video testimoni segala macam. Insya Allah ada aja lah yang beli kalau nggak berhenti gitu. Ikhtiarnya ada gitu ya. Belum pernah dengar ada yang jual Milagros nggak laku. Misalnya kalaupun nggak dibeli sama customer-nya, dibeli lagi sama upline-nya, biasanya atau begitu. Sama downline-nya juga, ya kan ada aja yang nyari gitu ya. Iya, jadi bisa dibilang
nggak ada resiko ya sebenarnya. Minim banget Di resiko. bisnis Tidak ini ada, malah bisa nggak dibilang ada nggak ada. resiko ya. Nggak dijual, diminum jadi sehat, dijual dapat duit. Kalaupun nggak mau bisnisnya ya udah, karena di Milagros nggak ada dipaksa buat order, target segala macam. Untuk pemula di awal ya udah semaunya dia aja jalanin bisnis. Nyamannya jalan bisnis kayak gimana? Dan berinvestasi di Milagros itu bukan yang harus juta-juta gitu Betul, kan. betul. Karena cuma dengan satu dus produk gitu ya, dengan cukup satu macam produk di Milagros sudah bisa dapat lisensi wirausaha yang menjalankan bisnisnya tuh bisa potensinya bisa sampai miliaran gitu dari situ. Jadi kalau dibilang disebut modal sebenarnya kurang cocok juga ya. Modal bisnis, sekarang modal usaha. Saya aja jualan pancake durian, bikin gerobak aja udah jutaan, di atas 2 juta. Itu lebih besar dari modal bisa join di Milagros ya? Di Milagros cuma cukup ratusan ribu, yang kalau dibawa ke mall tuh nggak nyampe setengah hari bisa habis gitu kan. Ini buat bisnis, satu dus Milagrosku aja udah jadi 6 miliar gitu. Bu, lanjut nih Bu Ayu. Jadi buat para kaum perempuan, khususnya ibu-ibu lah, ya kan? Ibu-ibu mau muda, baru jadi ibu, ya kan? Ibu anak 1 kan, kalau ibu-ibu anaknya 2. Biasanya gitu ya, kalau 2 atau lebih ibu-ibu. Yang pengen mulai bisnis mereka sendiri, tapi ya kadang kan gitu, tadi takutnya banyak banget tuh, takut sama ragu. Takut nggak laku. Ya macem-macem ya. Suami Jadi, laku. nah itu ya. Takut nggak bisa bagi waktu. Nah itu tuh. Iya banyak banget sih. Lebih ke yang aku kan nggak bisa jualan, aku kan nggak bisa ngomong. Kayak itu Ayu mah cerewet banget ngomongnya. Kalau aku mah nggak bisa ngomong kayak gitu. Lah dia kan lihat aku sekarang, ya kan? Nggak lihat di proses-proses sebelumnya ya? Lihat proses sebelumnya gimana mulesnya kalau mau seminar. Seminar diem aja ngumpet mau gitu ya? sharing gitu, yang ngomong ke bata-bata gitu kan. Tapi ya benar-benar, aku juga dulu begini. Enggak lah teh aku nggak bisa gitu kan. Cuma mungkin ya udah aku beli, mungkin apa belinya karena nggak enak atau mungkin belinya karena memang ya udah aku butuh buat konsumsi gitu. Dan kita memang welcome ya buat siapapun yang beli Milagros, mau dia cuman jadi konsumsi saja ya, gitu. mau dia nantinya next tiba-tiba jalanin bisnisnya ya kita welcome, dan tetap kita sampein dari cara minumnya, maksudnya reaksi positif ketika minumnya segala macam. Jadi tetap kita sampein, kalaupun nggak disampein satu-satu, lebih ke aku undang masuk ke grup ya biar dapat update setiap harinya, mungkin tentang testimoni, tentang apapun kegiatan di Milagros. Tapi kebanyakan insya Allah pada welcome sih ya kalau misalnya diajak untuk sharing gitu kan. Makanya memang kalau buat yang ragu-ragu di awal ya memang harus diyakinkan dulu nih dia memang mau berbisnis, benar-benar berbisnis untuk biar maju di sini atau sekedar mau coba-coba doang. Karena memang kalau coba, gitu ya? Iya, kalau coba-coba doang nanti sudah ngabisin waktu buat ikut ke seminar, nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa kan suaminya pasti komplain. Ya, anggaplah kita kasih waktu nih 6 bulan pertama atau setahun pertama, fokusin deh di waktu itu. Nah, kira-kira ada nggak hasilnya? Kalau misalnya nggak ada hasilnya, pasti suaminya komplain. Apa ini keluar terus gitu kan, seminar mulu atau datang ke pertemuan mulu, tapi kok nggak ada hasilnya? Itu ngapain? Nah, pasti kan begitu. Dan kita buat menjawab pertanyaan itu juga bakal nggak enak. Udah mah anak dititip-titip misalnya gitu kan, suami ya mungkin tetap ya prioritas nyiapin makan suami segala macam. Tetap aja misalnya suami istirahat pulang kantor cepat, kita masih di seminar misalnya kan kayak gitu, tetap ada konsekuensinya gitu. Makanya benar-benar harus diyakinkan dulu pengen bisnisnya seperti apa, terus juga punya impiannya apa, diajak komunikasi, keluarga tuh harus diajak koordinasi dulu soal aku loh jalanin bisnis ingin begini. Jadi pasti insya Allah yang namanya support keluarga itu pasti dapat. Cuman memang yang namanya support keluarga tuh nggak gampang ya Pak Dia. Karena yang orang terdekat justru yang... Ya, itu jadi pencuri impian utama. Orang terdekat bisa orang tua, bisa anak gitu kan, bisa pasangan gitu kan. Dan itu memang benar-benar kayak ada mitraku yang laki-laki, dia udah berapa kali demo itu mungkin kok ada sih closing gitu ya, dapat juga mitra aktif. Cuman tetap aja mungkin penghasilannya tidak sesuai harapan, itu istrinya komplain. Wah, udah buang-buang produk nih buat demo segala macam, tapi hasilnya belum seberapa. Dan itu istilahnya jadi belum setahun udah digituin mulu sama pasangannya, ya sudah jadi tidak ingin melanjutkan lagi gitu loh. Makanya memang, tapi ada juga mitraku yang perempuan yang dia bisa ngantar Milagros pakai motor berapa dus gitu kan, sekalinya apa, suaminya nggak support. Ya berapa kali suaminya ngelirik gitu kan, ngapain tuh begitu gitu kan, nggak support, sampai dibiarin aja istrinya ngikat dus Milagros banyak di motor, terus pergi kemana-mana ngantar Milagros, datang ke seminar. Pernah dia datang dari Semarang ke Magelang pakai motor. Waktu saya seminar ngisi di Magelang, datang itu dari Semarang ke Magelang pakai motor, terus dia bilang, ya suami belum welcome banget gitu, dia masih ngebiarin, maksudnya ngelarang enggak, ngedukung enggak, jadi masih dibiarin. Apaan sih?
jualan-jualan air begitu gitu loh maksudnya. Nah, ketika 2000 berapa sih hampir setahun dia jalanin bisnis. Belum setahun ya dia jalanin bisnis, aku home sharing di rumahnya ke Semarang. Aku home sharing di rumahnya ke Semarang, kami home sharing di dalam rumah, suaminya ada di luar sama suamiku ngobrol. Nah, itu berapa kali suaminya nanya, "Mas, ngerjain apa selain Milagros?" "Nggak ada," kata suami gitu ya. "Oh iya, Milagros doang?" "Iya." "Itu kebeli mobil ya dari Milagros." Oh, terus sampai 3 kali ngulang nanya begitu. Dari situ suaminya baru yakin ketika itu ke training ke Bandung diantar, ke Surabaya training diantar kemana-mana, jadi support banget suaminya. Jadi memang benar-benar kadang kalau kita nggak bisa meyakinkan pasangan dengan cara mungkin sharing impian, dengan cara mungkin komisi yang masih sedikit-sedikit gitu ya. Ketika ada orang ketiga yang mungkin dia percaya, oh ini loh orang yang bisa sukses di Milagros dan benar-benar dari nol sampai berhasil, ya akhirnya dia yakin. Ya kan kadang kan caranya beda-beda ya Pak. Mungkin kayak model suamiku tipenya yang dengan sharing aku aja dia udah yakin. Ya kan dengan cukup dengan sharing aku dia udah yakin. Terus diajak bangun impian bareng, diajak adaptasi. Yuk kita ngelola keuangannya bareng-bareng gitu kan. Jangan sampai berhutang segala macam. Dia bisa masuk cepat. Tapi kan ada tipe orang yang harus dengan pihak ketiga dulu yang nyampein gitu kan. Mungkin dengan cara upline-nya dulu atau dia ngelihat dulu hasilnya dulu gitu kan. Jadi memang beda-beda proses setiap orang dan tantangan itu pasti bakal ada aja. Bukan berarti yang selalu disupport suaminya nggak ada tantangan, bukan berarti itu. Cuman ketika tantangan yang tidak harus kita publikasikan semuanya, ya udah gitu loh. Tetap tantangan itu pasti ada, tapi ada sesuatu hal yang pasti ada gitu. Ada maksudnya paham nggak sih Pak? Gimana ya? Ya ada tantangan itu ada, walaupun dari sisi mungkin intern-internnya nggak mungkin kita publish gitu kan. Makanya mungkin yang kelihatannya Teh Ayu mah enak gitu kan, suaminya support segala macam, terus orang tua support. Kalau aku istilahnya mau nitip anak aja, orang tua udah ngomel-ngomel begini nanti itu nginep-nginep begitu training gitu kan. Pokoknya selagi kita yakin tantangan dan itu benar-benar aja gitu ya jalaninnya ya. Insya Allah kalau sudah ada hasilnya pasti disupport gitu. Jadi memang kita harus buktiin ya. Buktikan. Justru harus buktiin ya. Apalagi orang terdekat ya, biasanya karena tantangan itu kalau orang lain yang menghina ya, orang lain yang nyepelein, orang lain yang nggak yakin sama kita bisa kayaknya biasa aja gitu ya. Biasa aja, tapi kalau pasangan sendiri, orang ya? tua sendiri gitu ya, atau mertua sendiri, semuanya saudara-saudara sekitar yang ngapain sih ngabisin waktu begitu-begitu gitu. Mental kena ya. Ikut seminar, bayar gitu kan segala macam, tapi ya udah dari situ langsung bener-bener sedih banget gitu ya, bakal down banget. Ya udah deh, baru mau seminar nitip anak nggak bisa, nanti baru mau seminar suami nggak support kayak gitu, bakal memang down banget. Cuman tapi ketika kita sungguh-sungguh bilang ya insya Allah nih di bisnis ini ada uangnya, di bisnis ini ada hasilnya, ketika bisa meyakinkan itu ya kebanyakan ada jalan ya. Solusi itu nggak mungkin nggak ada kan. Wahyu, Putri 3 jelas yang 2 siapa? Nadine Nafa ya. Udah ngerti gitu dia komunikasi. Gitu. Apa sih yang banyak Bu Ayu tanemin ke anak-anak tuh? Apakah mungkin ngegali cita-cita mau jadi apa gitu kan? Mau bisnis apa, kerja atau apa gitu? Kalau ada nggak sih ngobrol-ngobrol santai gitu sama anak-anak? Ada, memang ada ya. Maksudnya cerita impian mereka ya. Lebih impian mereka pengen jadi apa. Cuman kalau usia anak biasanya di bawah 15 tahun impiannya masih berubah-berubah. Ya masih berubah-berubah. Kadang yang pengen kecilnya bilang pengen jadi tentara, nanti gede dikit aku pengen jadi kayak mama aja lah, ngisi-ngisi seminar dapat duit gitu kan. Terus ada lagi yang pengen jadi arsitek, terus tiba-tiba pas sudah SMP ini lagi berubah lagi gitu kan. Jadi lebih ke mereka tuh apa ya? Lebih ke ketika punya keinginan sabar. Gitu loh, lebih menanamkan karakter yang untuk ketika punya sesuatu keinginan lebih kesabar. Kayak misalnya dari hal-hal kecil lah, memang sih tujuan orang tua bisa sukses gitu ya, pengen bikin nyaman keluarga sebenarnya ya, dari rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman gitu kan, pengen sebenarnya bikin keadaan yang nyaman untuk keluarga, tapi tidak semua yang mereka mau aku harus wujudin, nggak juga harus begitu. Karena prinsipku juga karena aku dari kecil biasa sabar gitu ya, kalau pengen sesuatu mungkin keadaan orang tua yang tidak berlebihan gitu kan, mungkin harus sabar. Nah ketika posisi kita berlebihan tapi anak-anak harus punya impian harus sabar, itu nggak mudah loh menanamkan ke mereka gitu kan. Contohnya nih Pak, misalnya kayak sebenarnya sih ya kalau untuk memberi kenyamanan kepada mereka, jadi kayak misalnya sekolah impian, tempat tinggal yang nyaman, kendaraan yang nyaman, itu memang
diwajibkan banget ya buat kita untuk membahagiakan keluarga. Ya. Tapi ketika untuk membangun karakter si anak, gimana caranya ketika mereka punya keinginan, tidak selalu harus terwujud dengan cepat gitu. Jadi kalau kata pakar psikolog ya, Bu Eli Risman itu bilangnya, kalau anak nggak pernah kecewa di rumah, nanti kehidupan yang akan mengecewakannya di luar gitu. Oke. Jadi dari hal-hal kecil sebenarnya aku sudah menanamkan itu dari mereka TK gitu ya. Jadi kayak misalnya contoh, tas sekolah nih mama beli ya, baju sekolah mama beli segala macam, tapi ketika mereka punya keinginan, ma pengen tas ini dong, tas main misalnya, ke posisinya sudah ada, terus tiba-tiba ada model tas baru yang ini lucu nih, ma pengen punya tas kayak gini, yuk nabung yuk gitu, sabar gitu kan, yuk nabung yuk. Kalau mama juga dulu gini tuh, ingat nggak kita dulu waktu mau beli mobil kan, pelan-pelan nabung dulu baru nanti mobilnya kebeli. Terus ingat nggak waktu kita mau pergi ke ini gitu ya, ke luar negeri gitu kan, nabung dulu baru kita beli gitu. Jadi mereka juga gitu. Jadi bukan tentang cukup nggak tabungannya nanti, tapi tentang gimana caranya mereka tuh ada usahanya di situ. Kalaupun nanti tabungannya cuma 20.000, terus tiba-tiba tas tuh harganya 120.000, ya biar orang tuanya yang nambahin. Tapi mereka tahu, nih sehari dikasih jajan ya, misal 5.000. Mereka jadi mikir, jajan nggak ya? Nanti pulang sekolah pas lihat itu, oh ada puding nih di depan sekolah, nanti sisa 3.000 bisa deh ditabung. Tapi kalau misalnya nggak ini, udah nggak usah jajan biar bisa tabung semua. Jadi mereka semangat gitu loh Pak buat mencapai itu. Dan itu beberapa kali aku praktekin sampai akhirnya tentang tabungan mereka, misalnya ketika ulang tahun dapat angpau, ketika lebaran dari neneknya apa om tantenya gitu kan dapat angpau, ya mereka tabungin. Jadi sampai sekarang tabungan mereka itu aku alokasiin ke emas. Ya dari emas yang kecil-kecil sampai sekarang mereka punya emas berapa gram masing-masing gitu kan. Jadi memang harus ada yang seperti itu, karena memang ketika kita di bisnis juga bukan tentang bagaimana kita menghasilkan uang, tapi bagaimana mengelola uang itu supaya bermanfaat untuk kehidupan kita nanti. Jadi kalau misalnya, masa iya sih Bapak Ibu mau sampai tua bangun bisnis gitu kan, masa iya sih mau sampai tua selalu bangun usaha segala macam, tidak menikmati hasil dari usaha tersebut. Makanya saya belajar dari guru finansial saya juga mengajarkan seperti itu, gimana caranya Ibu Ayu bisa bangun aset dulu sebelum rumah impian. Karena kalau misalnya Ibu Ayu bangun rumah impian dulu dan akhirnya di rumah impian itu operasionalnya besar, seperti mungkin iuran kompleknya, bayar keamanannya, segala macam, listriknya sudah pasti lebih besar kan, karena rumahnya lebih besar, ya aku nggak punya penghasilan buat menghandle itu. Dan benar-benar aku jalanin ketika aku punya rumah pertama yang beli dari keluarga itu, rumah itu posisinya pinggir jalan, dan ketika aku punya rumah yang jadi impian aku sekarang, ya rumah itu sekarang jadi aset yang bisa dikontrakin gitu, dikontrakin. Dan ketika pandemi ya, badai bisnis pandemi kemarin baru kerasa gitu loh Pak, baru kerasa kalau aku nggak punya kontrakan, terus kosan yang aku bangun kosan dulu sebelum aku punya rumah yang sekarang gitu kan. Kebayang kalau aku dulu langsung rumah impian dan gaya hidup yang langsung berubah gitu kan, jalan-jalan ke sana kemari ataupun belanja-belanja itu. Sekarang pas ketika badai bisnis pandemi, penghasilan turun, aku dari mana mau daftarin tiap tahun, daftarin anak sekolah gitu kan, ataupun daftar ulang. Dan karena sekolahnya memang masih sekolah yang aku ingin dari dulu, seperti itu. Makanya ketika pas di Milagros kita bisa menghandle keuangan untuk bisa mencapai impian, itu juga yang aku ajarin ke anak-anak. Jadi kayak misalnya nih, kan harus kalau kita punya sesuatu, itu nggak boleh langsung yang namanya beli gitu. Biar ada jeda dulu. Kalau misalnya sesuatu itu yang bukan hal yang primer ya, seperti makan gitu kan, pakaian atau apa. Kayak misalnya nih barang, contohnya anakku pernah aku pengen beli kamera. Oh tabungan udah ada. Berapa tabungannya? 2 jutaan. Terus kameranya harganya berapa? Yang 2 jutaan aja mau carinya. Cari ini ya di marketplace gitu kan. Pas cari di marketplace, aku suruh mikir lagi. Itu kira-kira saya nggak sih kamera bakal kepake lama nggak sih? Soalnya kan sekarang udah ada HP, ya nggak sih, video dari HP, foto. Tapi aku pengen kan mau field trip. Nah kalau field trip kan nanti butuh buat kamera gini gitu. Kalau misalnya HP-nya lowbat misalnya gitu, ya sudah aku suruh mikir dulu kan. Habis itu dia mikir kalau udah lama, jangan beli dulu, dipikirin dulu kira-kira ini nggak. Oleh ngambek kalau digituin kan. Tapi lama-lama dia mikir, ya udah mah belinya yang second aja. Oh yang second aja berapa kira-kira? Ada nggak di marketplace yang second? Ada 500 ribuan. Belilah akhirnya yang second kan, karena udah diajak mikir tuh ya. Pas udah dapet yang second, beneran pulang field trip nggak kepake lagi. Nggak kepake lagi sama sekali sampai sekarang. Jadi bener kan teh apa kata mama gitu ya. Jadi ya iya gitu. Memang harus segala sesuatu tuh ketika kita punya keinginan memang harus dijeda ketika itu bukan barang yang primer. Karena ya kayak kita lah di Milagros itu hampir tiap 3 bulan ke luar negeri dengan godaan barang-barang di luar negeri itu banyak yang lebih murah dari di Indonesia kan ya. Itu ketika teman-teman belanja, lihat ini belanja, itu belanja, ada nggak sih sesuatu keinginan, aku juga pengen dong, tapi kira-kira aku butuh belum ya gitu ya. Kayak berapa kali teman-teman beli tas branded ataupun apa yang harganya lumayan gitu kan, aku nggak ikutan beli.
gitu loh Pak. Jadi sebelum pergi trip aku harus ambil impian apa nih, biar nanti ketika trip aku nggak tergoda belanja-belanja. Misalnya ketika aku lagi bayarin rumah, terus pas ketika field trip ketemu trip lagi, aku lagi bangun kosan, ketika trip lagi aku lagi nabung buat beli mobil baru gitu kan. Ya begitu terus, dan bukan sebuah kebetulan, tapi lebih ku prioritaskan gimana caranya aku selalu nyambung, habis impian ini tercapai, impian direncanakan lah ya berarti. Direncanakan. Jadi nggak numpuk-numpuk impiannya satu-satu. Kalau udah tercapai baru jeda sebentar perayaan, baru bangun impian lagi. Jadi ketika trip banyak godaan, aku tidak tergoda gitu loh. Wah. Makanya itu ini kerasa banget pas. Soalnya banyak banget yang jalan bisnis network ya. Hasilnya banyak. Tadi ya ada income mingguan, bulanan, 3 bulanan, ada yang 1 tahun gitu kan. Wah, itu. Nah itu foya-foya kan ya. Karena ngerasa uang itu bisa didapat lagi ketika memang omset berjalan terus. Tapi tadi ya kuncinya salah satu ya. Juga ya Pak. Godaan cicilan, penghasilan banyak, cicilan nggak seberapa, pikir kebayar, tapi ternyata ketika kita mungkin ada badai bisnis ataupun pandemi seperti kemarin yang nggak terduga, ya udah gitu. Dan berimbas ke semua ya. Iya, cicilan nggak kebayar, barangnya belum punya, ya Kak. Jadi kan kayak yang wah sia-sia aja gitu yang udah nyicil kemarin-kemarin gitu. Tapi memang kalau itu kembali lagi ke prinsip ya. Prinsip karena memang aku dari zaman single tidak mudah untuk berhutang gitu kan, mau diajak teman ngelisi cicilan mobil, HP segala macam gitu emang nggak pernah keikut. Jadi ketika pas menikah dan harus menyamakan prinsip sama suami itu memang butuh waktu, dan ketika itu sudah berjalan suami jadi satu frekuensi sama kita, ya udah tidak ada pilihan untuk walaupun lagi nggak punya duit ataupun lagi income-nya full ke impian, nggak membuka pintu hutang untuk sesuatu hal yang tidak penting gitu loh. Maksudnya bukan hal yang urgent gitu kan. Sampai pernah waktu terakhir sebelum pandemi ngambil rumah yang sekarang ditempatin, itu kan cuman cash bertahap 13 bulan, dan itu bayarnya itu lumayan banget, hampir 100 juta per bulannya. Dan ketika terjadi pandemi, aku cuman omset turun kan ya, karena kan PPKM agak lama, tidak ada pengiriman barang segala macam, PPKM hampir 2 minggu kan, omset turun ketika rumah berapa bulan lagi lunas gitu ya. Jadi yang benar-benar langsung ya cari jurus langitnya seperti itu sih, ya Allah kalau emang Allah ridho ini rumah jadi milik aku, ya sudah lunasin gitu loh, biar Allah yang lunasin. Tapi kalau misalnya Allah belum ridho aku punya rumah impian gitu kan, ya udah biar ini aja gitu, biar aku ambil lagi aja uangnya walaupun sebenarnya kepotong 25%. Pasti. Nah kalau udah masuk 1 miliar 25% kan lumayan banget, bisa dapat rumah satu biasa juga kan. Jadi dari situ ya udah serahin semuanya sama Allah, dan memang ikhtiarnya juga temuin developer. Nih kalau tadinya kita 13 bulan harus lunas, minta waktu lagi dong sekitar 6 bulan jadi 18 bulan gitu. Dan ya alhamdulillah dari situ solusi itu selalu ada gitu loh Pak. Jadi kalau niat kita memang benar-benar tujuannya, kenapa kita harus punya rumah yang kamarnya lebih banyak, biar anak-anak punya kamar satu-satu. Kalaupun ada tamu keluarga dari luar kota gitu kan, biar bisa tidur di situ. Jadi kembali lagi ke niat sama kembali lagi ke prinsip kita, lebih ke mau dibawa kemana sih bisnis kita ini. Jangan sampai kita sampai tua mau mulai bisnis lagi seperti itu. Jangan, ya nggak mungkin dong kita nggak mau ngerasain hasilnya gitu ya. Kalaupun karena nggak selalu yang namanya bisnis itu bisa naik banget, bisa juga turun, bisa juga tutup gitu ya. Jadi tidak bisa diprediksi, karena ya semuanya kembali lagi bukan tentang rezeki kita aja sih, tapi lebih ke ya maksud Allah kan mungkin lah beda ya. Dan kita nggak bisa ngelihat itu secara jelas kan, sampai itu terjadi. Siapa yang gitu bisa mengira, kayak pandemi kan cukup surprise buat kita semua gitu. Ada temanku yang punya usaha toko baju sampai 3 jadi tutup semua, ada yang punya restoran tutup segala macam ya. Untuk di Milagros ya, saya pribadi ngerasain ketika badai pandemi bisnis gitu kan, mau badai COVID, mau badai pandemi ketika ada yang teman-teman buat bisnis baru segala macam, ya alhamdulillah, maksudnya penghasilan masih berlipat-lipat dari UMR aja udah alhamdulillah. Ketika kita nggak punya hutang, itu aja sih. Kalau nggak punya hutang mah ya gitu aja, tenang gitu loh Pak. Bu Ayu lanjut. Ya bisa dibilang kan Bu Ayu nih mompreneur gitu ya. Karena punya bisnis di bisnis jaringan network gitu. Tapi kan Bu Ayu juga bisa dibilang pengusaha konvensional gitu ya. Pernah gitu kan ya. Toko baju, apa segala macam, kuliner ya kan. Apa bedanya sih Bu? Ada nggak perbedaannya? Ya. Ketika bisnis di network sama di ya dagang konvensional gitu kita bicaranya.
Bedanya nih Pak Adi, soalnya kalau aku pernah ngerasain bisnis kuliner ataupun bisnis fashion yang buka toko offline gitu kan, dan masih ngerjain sendiri, dan sekarang misalnya aku menjalankan bisnis toko marketing juga ngerjain sendiri, ya demonya, ya presentasinya, ya inputan, tapi bedanya kalau kita buka toko tuh kayak ada waktu tetap gitu loh. Kayak misalnya nih, aku buka toko dari pagi sampai malam gitu kan. Kalau aku buka agak siangan dikit, kehilangan pelanggan dong. Misalnya tadi sampai tetangga gerobak sebelah misalnya dia bilang, tadi banyak loh yang cari ini yang cari apa? Open cake udah pada datang, A-nya belum buka karena kita kesiangan misalnya, atau di rumah masih repot banget, jadi bukanya agak siang. Itu sih bedanya lebih ke waktu yang utama. Jadi dari kayak misalnya, kalau misalnya kita bisnis konvensionalnya sudah bersistem gitu kan, sudah punya banyak karyawan, sudah punya, maksudnya nggak dihandle sendiri, mungkin lebih lebih ringan waktunya, karena itu juga nggak semua orang bisa langsung membangun sebuah bisnis yang bersistem. Kayak contoh nih, ada warung steak misalnya, steak lokal gitu ya, dia kan dulu memulai dari nol dulu nih, dari gerobakan dulu sampai bangun yang offline-nya kecil dulu sampai punya banyak cabang, sampai itu kan proses waktunya tidak sebentar. Tapi ketika aku ngerasa usaha kuliner ataupun fashion yang dihandle sendiri, kalaupun itu ada karyawan kan tetap tidak bisa percaya sepenuhnya dengan karyawannya, tetap dari keuangan kita harus nungguin juga segala macam. Dan ketika aku menjalankan bisnis network marketing itu jauh banget nyaman di bisnis network marketing. Lebih jadi fleksibel ya. Waktunya kita bisa menentukan sendiri kapan kita harus ngurusin anak, kapan kita harus ngerjain kerjaan rumah, kapan kita harus presentasi atau follow up, kapan kita harus inputan segala macam. Dan ketika sudah hampir 10 tahun aku menggeluti network marketing Milagros gitu kan, ya pas ngerasain bisnis konvensional tuh, kayaknya nggak kebayang, males lagi gitu. Soalnya pernah sih ngerasain kayak sekarang nih, masuk komunitas ibu-ibu Ikatan Wali Murid, kan ada misalnya tiap bulan ada bazar, dan itu aku memang handle ketua di bagian dana usaha gitu ya, yang memang menghandle bazar. Nah itu ketika kita pengen, yuk kita jualan makanan lagi yuk gitu. Walaupun ada ART di rumah yang ngerjain, misalnya dia bikin apa, tetap aja kita harus ikutan repot juga Pak. Dan itu terasa walaupun jarang, cuma sekedar sebulan sekali, jadi rada males juga. Atau anak-anak mau market day nih, bikin apa yuk di rumah, puding ke atau jasuke ke atau apa gitu ya. Ribet banget ya ngurusin beginian, padahal dulu aku tiap hari ngerjain itu. Bikin puding, bikin pancake. Jadi berasa banget tuh perbedaannya. Berasa banget perbedaannya. Dan buat teman-temanku yang bisnis serupa gitu ya, misalnya pernah dagang donat, cilok segala macam. Ya Allah katanya mau cari untung 10, 20 ribu, 50 ribu sehari itu tidak mudah gitu. Berarti bicara income juga jelas ya? Potensi juga income lah ya? Jauh sekali. Karena memang kalau di Milagros dia kerasa buat dapetin 5 juta sebulan tuh ya tidak sulit gitu, ketika memang konsisten aja lakukan ya? Banyak dapat pelanggan baru, banyak dapat terus pelanggan barunya repeat order kembali gitu. Jadi memang ya beda dari segi fisik, beda gitu kan, dari waktu beda, dari income beda. Jadi kalau orang udah kenal network marketing, ya pasti pengen gimana caranya bisa sukses di bisnis ini, karena memang waktu, income, semuanya lebih kerasa banget, prioritasnya beda gitu. Mungkin satu lagi ya Bu Ayu, kalau kita bicara konvensional kayak bisnis yang Bu Ayu gelutin sebelumnya juga gitu, pernah gelutin. Ya tadi ya, produknya kita yang bikin gitu ya. Produknya kita yang siapin, tempat kita yang cari gitu ya. Betul. Terus modalnya kan nggak sedikit ya. Nah, tapi kalau network ini kan kalau kita bisa simpulin, apa yang nggak ada di kita itu sudah disponsori oleh perusahaan gitu ya. Produknya udah ada gitu ya. Sistem pemasarannya ada gitu ya, bisnis plan-nya. Betul, office-nya ada. Itu ya. Jadi bisa handle di mana aja. Mau lagi bisa tidur siang, bangun tidur, pegang kantor sendiri lagi gitu kan. Mau kita sambil keluar kota, mau sambil acara keluarga, sambil kondangan pun masih bisa. Masih bisa jalan gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita buka warung contohnya, nggak bisa ditinggal. Buka toko baju gitu kan yang masih di handle sendiri, kondangan aja bisa gantian sama suami gitu. Iya, kan. bener. Kalau misalnya mau berdua, keluarga yang punya acara keluarga, ya harus tutup gitu kan. Ataupun misalnya baju bukan yang kita bikin sendiri, atau misal kita punya toko buah, atau misalnya apa yang barangnya sudah dari orang lain, tapi tetap aja modalnya nggak sedikit Pak Adi gitu. Jadi ya semua, banyaklah teman-temanku yang merasakan bisnis seperti itu, ketika usaha satu nggak jalan ya bisa tutup gitu kan, atau punya beberapa cabang ketika pandemi kemarin jadi hampir tutup semua atau tinggal satu doang gitu. Jadi ya tantangan usaha offline atau konvensional itu banyak banget, dan apalagi untuk produk-produk yang kayak misalnya fashion ya, yang model terus berganti, terus update itu ya. Modalnya juga butuh terus bertambah. Putaran juga harus cepat ya. Iya, harus dan cepat. Barang bisa rusak dong, ya kan? Nah itu ya. Jadi kelihatan banget ya Bu Ayu ya, bedanya ketika kita bicara
jadi pengusaha secara konvensional sama network marketing. Nah, sama-sama pengusaha kok, gitu. Karena Anda di network juga bisnis untuk diri Anda gitu ya Bu Ayu ya? Yang usaha konvensional juga sebenarnya bisa punya bisnis yang besar, tapi ya itu prosesnya harus dinikmati, harus dijalanin, yang mungkin dengan nambah modal lagi ataupun bersabar dengan usaha yang ada buat membesarkan modal lagi gitu. Jadi tetap aja teman-teman semua sebenarnya bisa sukses gitu ya di bisnis apapun. Cuman untuk saya yang pernah menjalankan konvensional beberapa yang dihandle sendiri, yang akhirnya tutup, yang akhirnya tutup, sukses semua usaha konvensionalku sukses. Tapi ketika sukses ditutup Pak. Jadi ketika menjalankan network marketing sangat beda sekali gitu ya, dari hasil, dari waktu, dari apapun, kayak main gitu loh Pak, bisnisnya lebih kayak happy gitu loh, karena saya suka sambil jalan aja gitu ya, karena saya suka memang dari dulu suka mobile gitu kan, jadi seneng aja bisnis. Tapi untuk ada orang-orang yang sangat introvert yang nggak suka banget bisnis yang ngomong, ketemu sama orang, yang nggak usah jauh-jauh, suamiku kan memang introvert sangat gitu ya, buat ketemu orang baru, buat akrab-akrab ngobrolin itu kan nggak gampang. Tapi ketika dia mungkin ngintilnya ke aku gitu kan, ngikut aku, ya udah. Jadi kalau aku bawa seminar, dia operator gitu kan. Kalau misalnya aku online-nya, dia offline-nya nganter Milagros. Jadi benar-benar ya saling melengkapi lah gitu. Dan sampai sekarang juga kalau misalnya aku ada pertemuan yang memang aku harus hadiri, ya udah dia mending di rumah sama anak-anak gitu loh. Jadi memang membagi waktu dan membagi peran itu penting banget komunikasinya ya. Karena ya balik-balik kan untuk keluarga kita lagi juga. Apalagi buat mompreneur ya, kan multi peran. Iya. Jadi istri, jadi ibu, bisa jadi guru. Nah, bisa jadi guru. Anak sakit bisa jadi perawat. Terus tambah punya bisnis network, jadi leader gitu ya. Harus yang di... Jadi ibu kos juga sekarang kan. Nah, ibu kos juga. Ini hasil pengembangan bisnis. Iya. Ini ibu kos kayaknya hari ini juga agak repot kan di kosan lagi. Ada yang mau masang wifi, ada yang apa gitu. Jadi agak... Tapi seru ya. Sponsor, kan makin seru ya hidup ya. Gitu. Kalau hidup gitu-gitu aja kan justru tanda tanya. Iya. Ini hidup yang kayak apa modelnya gitu? Ya setahu abis pandemi juga ya Pak, ada beberapa seminar mungkin kita jalanin tapi agak jarang misalnya kan, atau yang kalau dulu sering sekarang jadi agak jarang, mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali kan. Kadang kan mau ngapain lagi nih, tiap hari ini mau ngapain lagi nih, makanya itulah kadang masuk komunitas baru gitu kan, jadi punya teman-teman baru, jadi bisa nyeritain Milagros ke orang-orang baru gitu sih. Tetap jalan tapi santai aja gitu maksudnya. Ya sambil jalan nih. Yang penting kan konsistennya itu. Oh, berarti kalau kita bicara, nih nggak terasa ya, udah berapa lama nih? Udah mau 2 hari? Belum ya? Belum. Sejam setengah lebih ya. Berarti kita bicara visi atau rencana ke depan lah. Ya tentunya dengan kaitan bisnis network yang Bu Ayu jalanin. Apa sih Bu Ayu kalau boleh tahu gitu ya? Mungkin bisa cerita sedikit-sedikit gitu ya. Minimal mungkin yang nonton nanti mengaminkan atau justru jadi pengen mau ikut deh sama Bu Ayu pokoknya. Yuk Bu Ayu kita kejar bareng-bareng gitu kan, bisa jadi. Untuk so far sih selama ini yang aku jalanin ya untuk saat ini gitu ya Pak, yang sebenarnya kegiatan offline-nya agak senggang. Cuman masih beberapa, karena sekarang aku masuk komunitas di Ikatan Wali Murid di SMP gitu kan ada kegiatan bazar. Di situ juga aku pajang produk-produk Milagros gitu kan. Terus juga ketika meeting sama teman-teman IKWAM gitu ya, teman-teman Ikatan Wali Murid tuh memperkenalkan lagi Milagros gitu, terus ngajakin mitra-mitra baru ke pertemuan gitu. Terus yang sekarang lagi aku jalanin juga seminar sebulan sekali ke tempat upline, terus juga kalau ada seminar di kantor ini juga aku juga ngisi gitu kan. Jadi lebih ke ya memanfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan sekarang. Pertemuan ada di Bandung, jalankan. Ada di tempat upline, datangi gitu kan. Terus juga cari relasi baru, teman-teman baru, komunitas baru, dan itu memang penting banget buat kita nambah daftar nama untuk kemajuan bisnis ini. Karena memang bisnis ini tuh ya nyawanya tuh memang di pertemuan gitu kan, di pertemuan. Terus kita juga jantungnya juga memang di daftar nama, follow up orang-orang baru, pelanggan-pelanggan baru. Ya pokoknya apapun yang sebenarnya yang jadi jadi to-do list kita yang harus kita lakukan setiap hari, apapun yang misalnya kita tiap hari nih pagi mau prospek, yaitu dengan cara prospeknya mungkin update status WA, dengan cara update status Facebook, dengan cara mungkin follow up mitra-mitra yang sudah pernah nanya-nanya sebelumnya ataupun pelanggan-pelanggan calon member yang pernah nanya sebelumnya. Jadi lebih ke menjalankan apa yang harusnya kita jalankan aja, karena sebenarnya sih dari teknisnya ya di bisnis ini sudah ada cara-caranya. Dari cara menulis impian juga sudah ada langkah-langkahnya. Terus juga cara menjemput impiannya juga sudah diajarin langkah-langkahnya. Jadi bagaimana cara kita untuk konsisten, terus yakin sama apa yang kita lakuin sekarang gitu loh. Kalau misalnya sebenarnya kalau ngomongin Bu, gimana sih Bu caranya sukses di Milagros? Ya caranya sebenarnya sudah
keluarin semua, sudah diceritain, sudah dicontohin, sudah diajarin gitu kan, cuman tinggal gimana kita mengatur itu gitu loh, untuk biar kita tuh konsisten gitu ke depannya. Karena memang kalau sesuatu hal yang besar, cuman kita lakukan sekali-sekali juga akan jadi apa-apa. Tapi kalau sesuatu yang kecil kita lakukan setiap hari, Jadi dengan besar. cara konsisten bisa jadi besar. Walaupun cuman sekedar sepele gitu kelihatannya update status. Nggak semua loh orang bisa ngelakuin itu. Karena beberapa ada mitra yang udah memutuskan untuk, Bu, aku pengen aktif. Datang nih ikut sama aku ke pertemuan, ikut. Apa aku punya acara, ikut. Tapi ketika, Teh coba update status 3 kali aja sehari gitu ya. Mau di WA, mau di Facebook. Iya aku tuh Facebooknya yang gini. Iya aku tuh gini. Jadi kayaknya itu aja dari hal kecil aja belum dia jalanin. Gimana caranya dia mau ngisi seminar, gimana caranya dia mau menghandle ratusan member gitu kan. Jadi kalau hal sepele aja udah nggak dilakuin ya udah gitu. Berarti kan dia belum ada niat untuk menuju ke kesuksesan itu sendiri gitu loh. Memang belum mau menjemput itu ya. Kayak saya aja nih WA nggak pernah. Dari semenjak ada WA kayaknya nggak pernah update status WA story. Ya Bapak nggak jualan kan? Gitu. Aduh, ya itu tuh harus dijemput ternyata gitu ya. Padahal kelihatannya sih sepele ya, untuk mitra-mitra yang sudah pernah menjalankan setahun, 2 tahun, terus tiba-tiba bisnisnya turun gitu kan, atau bisnisnya memulai lagi bisnisnya. Dia bilang, aku udah update status kok Bu setiap hari, udah datang ke pertemuan kok, udah apa, ya udah tinggal tunggu momentumnya, gimana caranya kita bisa sukses lagi di sini, masih terus lakukan gulungan itu, pertemuan, presentasi, follow up, pertemuan seperti itu aja gitu. Toh dulu juga dengan cara seperti itu kita bisa berhasil. Kalau sekarang dengan cara seperti itu kita belum berhasil, ya mungkin momennya belum dapat, tapi yang penting kita sudah menunjukkan melakukan terus ya. Nah, udah melakukan terus dengan cara merayu Allah. Oh, ya gini loh ikhtiar kita. Kadang kan ikhtiar itu ya nggak selalu hasilnya dari situ, gitu loh. Jadi kayak misalnya nih kita presentasi di sebuah arisan atau ibu-ibu PKK segala macam, banyak orangnya pesertanya, yang laku paling cuma berapa botol, cuma berapa dus. Tapi nanti ketika pulang ke rumah, oh ada yang balas WA aku, ada yang reply status, ada yang reply story gitu kan. Jadi kayak yang, oh kita ikhtiarnya di mana, hasilnya di mana. Ya kayak tadi fenomena kisah Bunda Hajar ya. Dia larinya ke Bukit Safa, ke Bukit Marwah sampai 7 kali, kok airnya malah nongolnya di bawah kaki bayinya sendiri gitu loh, Nabi Ismail. Jadi tugas kita tuh memang cuman ikhtiar. Gimana terus caranya menunjukkan, oh ya Allah nih aku gerak nih, aku ngapain hari ini, aku mau ngapain gitu kan. Cuman untuk hasilnya biar Allah aja yang ngatur gitu. Kalau kita malah fokusnya sama hasilnya harus di situ, stres sendiri. Kayak misalnya kita datang ke pertemuan, bawa prospek banyak, tiba-tiba yang join cuma 1. Atau misalnya kita presentasi di sebuah maksudnya arisan segala macam, nggak ada yang join, malah nggak ada yang beli sama sekali. Udah lemes, besok nggak mau lagi presentasi, capek-capek ngomong nggak ada yang beli gitu kan. Ya istilahnya kalau kita fokusnya ke situ, ya udah bakal berhenti bisnisnya. Tapi kalau kita fokusnya yang penting aku gerak, yang penting aku ikhtiar, soal hasil ya udah biar. Yang penting cari berkah gitu ya. Kalau kita nggak bergerak, mau dari mana hasilnya gitu. Cuman tentang hasil itu dari mana jalannya ya biar Allah aja yang ngatur. Karena sering banget kejadian seperti itu. Kita ikhtiarnya offline, hasilnya dari online. Kita ikhtiar online, follow up, semua nih diajak kenalan, diajak apa, tiba-tiba tetangga sendiri yang beli, tiba-tiba apa gitu. Ada aja gitu Pak yang tidak terduga gitu loh. Wah, ini seru ya. Tapi waktunya terbatas Bu Ayu ya. Kayaknya kalau ngobrol sama Bu Ayu itu nggak cukup sejam 2 jam gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti Bu Ayu cepet jadi direktur nih, jadi kita bisa datang ke journey-nya Bu Ayu gitu. Bu Ayu, sebelum kita tutup ya pertemuan kita sekarang, ya mungkin nanti ada kesempatan berikutnya kita bisa berbagi lagi ya kisah-kisah inspirasi dari Bu Ayu ya. Pesan kali ya, ini pesan buat para ibu, ya kan? Karena mau diapa-apain para ibu ini apa ya dilihatnya ya, semangatnya tinggi gitu ya, walaupun kadang gampang down gitu ya. Tapi keinginan untuk jadi, tadi kan banyak yang mengubur impian menjadi wanita karir gitu. Karena termasuk aku. Ya kan, banyak yang mengubur itu, tapi mereka mungkin nggak tahu ada kesempatan lain kok yang bisa diambil. Kamu memang nggak kerja, tapi kamu bisa sukses juga seperti wanita karir pada umumnya gitu ya. Itu secara khusus gitu. Secara umumnya tentunya buat para kaum wanita dan siapapun yang lihat video ini. Apa Bu Ayu yang ingin disampaikan gitu ya? Buat ya mereka kan sedang membangun karir mereka gitu. Journey-nya mereka. Apa yang bisa di-sharing? Ya.
buat teman-teman terutama yang sekarang mungkin kondisinya seperti saya dahulu gitu ya, buat untuk berkarir lagi itu sesuatu yang mungkin sulit dapat restu dari suami, atau mungkin kepentok sama memang keadaan di rumah harus mengurus anak yang sedang butuh ASI ataupun lagi butuh didampingi gitu ya sama kita sendiri sebagai seorang ibu. Jadi buat teman-teman yang punya impian, yang ketika mungkin kondisinya sekarang tidak memungkinkan untuk mencapai impian itu, tetap impiannya harus tetap dipegang ya. Jangan pernah diganti impiannya. Kalau mungkin impiannya belum tercapai, bukan impiannya yang diganti tapi caranya yang harus kita ganti. Kayak misalnya nih, impian kita mungkin punya mobil atau mungkin impian kita punya waktu yang berkualitas sama keluarga, dan itu kalau ketika kita bekerja kita tidak bisa mencapainya, tapi ketika kita jadi pengusaha ataupun jadi mompreneur dari rumah kita bisa mencapai itu gitu kan. Jadi kayak misalnya nih, kalau dulu saya sempat berpikir kalau aku nggak kerja aku nggak mungkin bisa punya penghasilan, kalau aku nggak kerja aku nggak mungkin punya karir, kalau aku nggak kerja aku nggak mungkin punya barang yang aku inginkan. Saya kubur itu dalam-dalam ketika saya ngerasa gimana caranya nih aku punya penghasilan tetap dari rumah, tapi anak-anakku tetap aku bisa bersamai gitu loh, tetap bisa membersamai anak-anakku. Jadi impiannya tetap harus dipegang. Teman-teman jangan pernah yang namanya mengabaikan peluang. Mungkin ketika buka Facebook, buka Instagram, ada yang memberikan peluang, dan ketika peluang itu kita dapat nih, ada misalnya sponsor ataupun testimoni produk, kita buka, kita evaluasi dulu itu bisnisnya seperti apa. Karena sekarang banyak juga bisnis-bisnis yang nggak jelas gitu loh Pak Dia. Karena kemarin-kemarin sempat nih ya teman-temanku sharing gitu, ada sponsor seliweran di Instagram, terus pas ketika dibuka itu bisnisnya ternyata investasi. Kalau masuk segini nanti dapetnya segini, masuk uang segini. Nah itu aku tidak menyarankan, sangat-sangat tidak menyarankan. Dan beberapa mitra juga yang mungkin lagi stuck bisnisnya di Milagros, ada juga yang sharing ke saya gitu ya, dia bilang nih teh modal segini, nanti nunggu berapa hari berapa minggu gitu dapat segini pengembaliannya. Dan saya tidak sama sekali tidak menyarankan, dan saya juga tidak pernah tergoda yang namanya bisnis investasi seperti itu, karena memang bisnis-bisnis seperti itu kan tidak ada produk yang dijual gitu kan, tidak ada kantor yang dikunjungi gitu ya, tidak ada apapun. Jadi benar-benar aku maunya jualan itu yang produknya ada, yang jelas manfaatnya, terus yang bukti-bukti suksesnya orangnya juga kalau bisa kita ketemu dulu gitu kan, cari inspirasinya, baru dari situ kita bisa yakin jalanin bisnisnya. Jadi buat ibu-ibu yang sekarang gitu ya, ibu-ibu terutama nih ya, sebenarnya sih mitra saya juga banyak bapak-bapak, anak kuliah gitu kan, cuman terutama yang banyak tantangan tuh seorang ibu, karena memang membagi waktu antara rumah, anak-anak sama pasangan ataupun sama keurusan lain itu memang sangat tidak mudah. Dan banyak banget orang yang di awal semangatnya luar biasa, tapi karena seorang perempuan itu makhluk perasa ya, makhluk perasa, dan seorang laki-laki itu makhluk logika. Jadi ketika kita capek ngejalanin bisnis terus kita ngeluh sama suami pasti jawabnya simpel, ya udah berhenti aja, ya nggak gitu kan. Jadi kalau kita ngeluh nih capek nih jalan bisnis, ya udah berhenti aja gitu loh. Kalau ada hal yang bikin kamu capek, yang bikin kamu tertekan, ngapain dijalanin? Kan cowok kan begitu ya, makhluk logika. Sedangkan cewek tuh ngerasa banget, mitra ada yang baperan kita kerasa, ada yang begini kita kerasa, ditolak calon member kita down gitu kan. Jadi memang benar-benar gimana caranya tuh kalau misalnya pengen dapat support suami, ya jangan mudah ngeluh gitu loh. Yang sebenarnya punya impian siapa gitu kan. Kalau saya dulu mikirnya yang lebih banyak punya impian aku, yang pengen nyenengin orang tua aku gitu ya, yang pengen bahagiain anak-anakku punya kehidupan yang berkualitas, aku juga yang pengen itu gitu loh. Jadi kalau ketika aku mengerjakan sesuatu dan di dalam perjalanannya itu ada tantangan, ya udah jangan ngeluh gitu loh. Cuman tetap sih butuh apa yang namanya ngeluh tuh pasti ada. Misalnya ke suami bilang, oh Pak ini begini. Nanti kadang perempuan itu nggak butuh solusi, karena solusi itu sebenarnya udah ada di kepalanya. Dia tuh cuma butuh didengerin. Kalau misalnya, dan suami aku tuh tipe pendengar yang baik. Jadi mau aku habis seminar, mau aku habis training, mau aku habis kajian, kalau aku nyerita apa itu 2 jam bisa diemin Pak. Dia bisa diam, dia ngedengerin, nggak tahu sambil main HP, nggak tahu masuk nggak ke kepalanya. Yang penting ada pelampiasan kita mengeluarkan kosakata yang harus keluar setiap hari ya, seperti itu. Jadi memang boleh ngeluh, tapi jangan terlalu berlarut-larut gitu kan, karena setiap tantangan tuh bisa jadi keluhan, tapi setiap tantangan juga bisa jadi kemajuan buat kita gitu kan. Makanya ketika kita merasakan bisnis ini down, ketika kita merasakan nggak mudah gitu ya buat memajukan bisnis ini, karena memang buat datang ke pertemuan ada anak yang masih harus digendong-gendong gitu. Tapi sih kalau dari dulu, kalau untuk tantangan yang seperti itu gimana kitanya? Kalau kitanya ngerasa kayak pernah nih aku seminar ketika anak ketiga aku masih ASI 2 tahun lalu ya, masih ASI kan, sekarang dia udah 3 tahun setengah. Aku bawa seminar ke panggung, aku gendong bawa sambil ngisi gitu loh. Jadi memang benar-benar ya udah, kalau misalnya anaknya nggak mau sama yang lain,
bawa. Waktu trip ke Turki dibawa. Padahal anaknya memang harus dipangku mamahnya mulu. Kalau dulu teteh kakaknya mau sama papahnya dipangku di kendaraan, kalau yang ini nggak mau. Jadi 12 jam terbang tuh ya aku pangku gitu kan, kemarin ke Jepang juga dipangku. Jadi ya memang ini konsekuensinya gitu loh, berbisnis bawa anak, mau itu seminar, mau lagi senang-senang ya dibawa si anaknya. Harus diterima dong ya. Harus Jangan diterima. pilih-pilih konsekuensi Iya, gitu ya. makanya nggak bisa pilih-pilih konsekuensi. Apalagi ketika kita baru memulai bisnis, anak masih kecil-kecil. Atau ketika kita memulai bisnis, anak lagi butuh perhatian lebih. Mungkin waktu itu usianya SD. Kan SD kan masih butuh pendampingan ya. Belajarnya gitu kan. Atau ini mau pergi ekskulnya segala macam. Apalagi masih di bawah kelas 4 SD itu masih butuh pendampingan banget. Jadi yang namanya mengelola waktu seperti itu tuh, sampai pernah, jangankan anakku yang dulu gitu ya, yang masih kecil-kecil, Nadinafa masih kecil, ini anak yang sekarang aja, sekarang 3,5 tahun, kadang komplain, "Mah, liatin adik dulu, Mama tuh jangan pegang HP, taruh dulu HP." Oh ya, taruh HP-nya gitu kan. Tapi nanti Mama izin ya, Mama mau balesin WA ini ya, orang-orang Milagros. Iya boleh, tapi nanti ya habis mainan ini. Jadi sama anak juga buat perjanjian gitu loh, kapan kita waktunya mau pegang HP, kapan kita waktunya buat bermain sama dia. Jangan sampai ya kebagi-bagi badannya, main sambil pegang HP juga. Ya ada sih waktunya seperti itu kalau memang urgent gitu kan, tapi tetap kita harus punya prioritas. Oh ya, jam segini kita makan dulu, ya, jam segini kita mandi dulu, jam segini nanti Mama pegang HP ya. Nanti kayak misalnya aku ada live nih, Mama jam segini dari jam 7 sampai jam 9 misalnya ada live ya, atau 1 jam gitu kan, minta waktu buat live di grup tim gitu kan. Adek main dulu sama teteh sama kakak, jangan buka pintu kamar ya kalau mamanya belum beres. Iya, nah nanti kayak gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya dia masih kecil nggak perlu diomongin sih, lebih titip ke yang kerja di rumah atau titip ke teteh kakaknya main. Tapi kalau dia udah ngerti kan harus dikomunikasikan. Dan anak 3 tahun itu udah mulai ngerti gitu loh, sudah sangat mulai ngerti mamanya harus ngapain, mamanya mau ngapain. Kayak gini aja nih, tadi Mama mau ke kantor Milagros, mau ngapain? Mau ya ngobrol-ngobrol, mau seminar, bilangnya kayak gitu kan. Terus dia bilang, "Ya udah Cica nggak usah ikut, di rumah aja." Karena dia tahu pernah diajak ke seminar tuh bosan. Ya, kayak misalnya mau kemana? Mau kajian gitu kan. Mau ikut nggak? Nggak, bosan. Nanti kayak gitu. Jadi lebih ke daripada bohong-bohong, tahu-tahu dia keluar kok mamanya nggak ada di rumah gitu kan, lebih baik pamit gitu kan. Lebih baik pamit. Tapi memang ada masanya ketika dia rewel, ya udah nggak usah pamit gitu. Tapi kalau dia lagi aman, komunikasi gitu sih. Jadi lebih ke apa ya Pak ya tadi ya, mengatur waktu. Ngatur waktu. Lebih ke komunikasi ya. Komunikasi. Harus komunikatif berarti. Prioritas. Pilih prioritasnya yang mana. Dan ketika bisnisnya sudah sukses juga tantangannya itu, memanage keuangan. Nah ini godaan gitu ya. Iya, godaan pengusaha sukses ya. Banyak banget. Wah, jadi 4 tuh ya. 4 itu mudah-mudahan bisa jadi catatan. Nggak usah dicatat sih, nanti tinggal diulangi aja, videonya tinggal dimundurin gitu ya. Bu Ayu, terima kasih. Bener ya, 1 jam atau 2 jam kayaknya nggak cukup, tapi mudah-mudahan ada di kesempatan berikutnya bisa ketemu Bu Ayu lagi. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi ya. Jadi ngebuka pola pikir juga teman-teman yang lihat video ini, bahwa setiap tantangan memang harus dilewatin tadi ya. Ngatur keuangan itu jadi penting ya. Impian prioritas. Itu juga penting ya. Prioritas tuh jangan lupa. Skala prioritas itu jadi penting juga. Jadi terima kasih, sampai ketemu di podcast Milagros selanjutnya. Saya Adi. Saya Ayu. Terima kasih. Selamat siang.